Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu makalah penelitian kuantitatif untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan yang diampu oleh beliau Dr. Muhammad Arfan, Magister Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian atau riset atau dalam istilah bahasa Inggrisnya research, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis. Dalam artian, penelitian dilakukan dengan cara yang rasional dan dijangkau oleh nalar manusia, yang mana kegiatan penelitian ini memang sesuai dengan fitrah manusia, yang dilahirkan dan dikaruniai berbagai potensi serta hasrat keingintahuan. Dan dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi manusia dilahirkan dengan dikaruniai potensi, ada sama, ada basar, ada afidah, sehingga ada rasa keingintahuan yang kemudian oleh manusia diaktualisasikan dalam bentuk penelitian. Manusia meneliti untuk mengetahui atau untuk memenuhi hasrat keingintahuannya tersebut. Ada berbagai jenis pendekatan dalam penelitian. Ada metode penelitian kuantitatif, ada juga metode penelitian kualitatif, ada juga yang disebut dengan R&D atau Research and Development. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif atau quantitative research merupakan salah satu penelitian berdasarkan pendekatan analisis, di mana penelitian kuantitatif ini menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Metode kuantitatif sering dinamakan dengan metode tradisional atau metode positivistik atau juga scientific dan juga metode discovery. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, berbeda dengan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dari proses penelitian kuantitatif, yang pertama itu adalah memilih masalah atau menentukan masalah. Ya, walaupun pada dasarnya baik kuantitatif ataupun kualitatif, setiap penelitian itu berangkat dari suatu permasalahan. Masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas, kemudian diidentifikasi serta dibatasi dan juga dirumuskan. Nah, di mana rumusan masalah pada umumnya itu dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dan rumusan masalah ini yang nantinya akan memandu arah dari penelitian agar tetap konsisten pada permasalahan yang diteliti, konsisten terhadap permasalahan yang memang sudah dipilih sejak awal untuk diteliti oleh peneliti. Baru kemudian setelah memilih masalah, langkah berikutnya itu landasan teori. Dari masalah yang sudah dirumuskan, kemudian peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawab permasalahan tersebut. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif itu digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dan jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori dalam penelitian tersebut dinamakan dengan hipotesis.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah perumusan hipotesis. Nah, sebelumnya apa itu hipotesis? Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna. Nah, jadi karena kesimpulan yang masih belum sempurna tersebut dari penelitian, maka perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis melalui penelitian. Mana ada dua hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis kerja atau HA, yaitu kesimpulan yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian selanjutnya ada hipotesis nihil, yaitu menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel X, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel di sini merupakan objek penelitian. Apa yang menjadi fokus dalam suatu penelitian atau suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Jadi ada dua jenis variabel di sini. Yang pertama ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Variabel X yaitu variabel independen atau stimulus atau prediktor, atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Sementara variabel Y yaitu adalah variabel dependen atau output atau kriteria atau konsekuen, yang mana variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Semisal seperti contoh, pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap efektivitas belajar siswa. Jadi, kurikulum 2013 merupakan variabel X, yaitu variabel bebas, kemudian yang mempengaruhi terhadap variabel Y, yaitu efektivitas belajar. Jadi, kaitannya dengan hipotesis nanti, jika hipotesis kerja yang diajukan adanya pengaruh dari implementasi kurikulum 2013 terhadap efektivitas belajar, jika hipotesis nihil, maka tidak adanya pengaruh dari implementasi kurikulum 2013 terhadap efektivitas belajar. Nah, baru kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Bila populasi yang dimaksudkan terlalu luas, sedangkan terdapat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga nanti ketika proses pengumpulan data, ketika untuk mengambil data dari yang akan diteliti, bisa menggunakan populasi, bisa juga menggunakan sampel. Dan nanti akan ada bab tersendiri untuk menjelaskan kapan kita akan menggunakan populasi dan kapan juga kita akan menggunakan sampel dalam teknik pengambilan data. Baru kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis, yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik, di mana nanti akan ada pembahasan tersendiri dari statistik di sini, nanti ada istilah product moment dan lain semacamnya. Nah, baik statistik di sini merupakan statistik deskriptif atau inferensial atau induktif. Statistik inferensial biasanya dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi akan ada pembahasan khusus tentang statistik penelitian dalam pendidikan. Nah, dan data ini kemudian disajikan dan dibahas baik itu dengan menggunakan tabel atau tabel distribusi frekuensi, atau menggunakan grafik garis, bisa juga menggunakan grafik datang atau chart, atau juga menggunakan histogram. Nah, baru kemudian langkah yang terakhir, setelah data dianalisis dan juga disajikan sedemikian rupa, kemudian di situ ada kesimpulan dan saran, di mana data yang sudah dianalisis serta dibahas
kemudian disimpulkan. Yang mana simpulan ini berisi jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Kita kembali ke contoh pertama. Jika semisal dalam penelitian, hipotesis yang diajukan itu adalah hipotesis kerja, adanya pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap efektivitas belajar. Kemudian data disajikan sedemikian rupa dengan diolah menggunakan statistik. Nah, kemudian baru di akhir nanti dicantumkan oleh peneliti ya, hasil berdasarkan dari hasil penelitian bahwasanya terdapat pengaruh antara implementasi kurikulum 2013 terhadap efektivitas belajar. Berarti terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, yang dalam hal itu dibuktikan dengan data-data yang memang sudah dilakukan dalam proses penelitian. Dan sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.